menurut gue krisis di Indonesia sekarang karena lu gampang banget jadi ustadz. Lu punya follower, bisa dakwah dikit, nggak semua ustadz kredibel. Kalau nih, tanya dong. Ya. Kalau di Islam, pemuka agamanya kan biasanya ustadz. Seseorang bisa jadi ustadz tuh gimana caranya? Soalnya setahu gue kalau kayak di yang Katolik gitu ya. Ya. Pendetanya tuh ada sekolahnya gitu, S1, S2, terus baru dia bisa jadi pendeta yang mimpin acara agama gitu. Kalau di Muslim, ustadz gimana? So far ya yang gue tahu ini kan bukan dalil ya. Maksudnya dalil dalam artian kayak spesifik diatur di Al-Quran maupun di Sunnah bahwa lu harus sekolah, lu harus ini itu. Tapi yang secara umum memang ustadz itu kalau di Indonesia gitu ya, itu adalah orang yang dianggap sebagai pemuka agama pertama itu ya. Dan memang dia konsepnya sebagai sumber ilmu agama itu panutan di masyarakat. Yang kedua dia juga sebagai dai, penyiar, maksudnya lebih ke mensiarkan syariat dan keislaman gitulah, masalah beda Islam. Ya dua fungsi. Oh, dua fungsi. Dia sebagai sumber, kalau ditanya dia jawab. Terus kemudian dia juga dakwah. Oh ya. Gitu, keluar. Ya, gitu. Keluar. Nah, untuk melakukan dua ini kan memang butuh kompetensi kan. Gitu. Jadi by default sebenarnya orang yang pantas dipanggil sebagai ustadz itu adalah orang yang memang kompeten di bidangnya. Kayak tadi gue bilang sempat di beberapa topik sebelumnya ya. Ustadz itu nggak generalis. Oh iya benar. Ya kan, ustadz itu ada spesifikasinya tergantung dia S3-nya di mana, disertasinya apa. Kalau dia ngomong masalah muamalah ya berarti dia taunya paling banyak di muamalah. Lu tanya masalah yang lain juga dia general kan. Ada yang memang di bagiannya syariah, ada yang memang di bagian khusus hadis dan seterusnya. Macem-macem. Nah, mengetahui ustadz mana yang memang sesuai dengan kompetensinya itu penting. Jadi jawaban terkait dengan apakah harus gitu ya. Setahu gua secara aturan belum diatur. Cuma sempat kemarin memang ada apa ya? Mungkin usulan gitu dari MUI untuk diadakannya sertifikasi ulama. Menurut gue ada baiknya juga, gitu. Ada baiknya dalam artian bahwa konteksnya untuk memverifikasi orang yang disebut ulama ini memang alim, orang yang berilmu. Tapi tidak dalam konteks menyeragamkan semua aliran di Indonesia. Kalau itu gue pribadi nggak sepakat. Misalnya nih orang NU harus sama kayak dia disepakatkan jadi satu. Ya, nggak ketemu lah. Masing-masing kan punya pendekatan masing-masing. Tapi untuk memastikan bahwa Ustadz di NU sama Ustadz di Muhammadiyah itu sama-sama punya background pendidikan, kompetensi yang sama, diverifikasi oleh kementerian atau mungkin dari MUI, itu gue sangat mendukung. Karena itu yang terjadi krisis di masyarakat sekarang. Setiap orang bisa ngaku Ustadz. Bisa aja. Karena jatuhnya Ustadz ini jatuhnya seperti gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada orang tersebut. Bukan diverifikasi oleh lembaga tertentu atau oleh kementerian yang memang punya kredibilitas untuk melakukan verifikasi background check gitu kan. Bukan masalah alirannya ya, background checknya. Nah, karena banyak nih, ini contoh, pemilik travel umroh, ownernya, kalau lu udah berangkatin jamaah dan pulang, lu dipanggil ustadz. Gue nggak ngerti, jujur demi Allah, gue nggak ngerti kenapa dipanggil ustadz. Sering banget. Apakah dia ngaji atau enggak kan kita nggak ngerti. Tapi beberapa kali gue pribadi gitu ya, gue pribadi pas mulai ngurusin travel umroh itu, gue dipanggil ustadz. Beneran. Gue sampai ngomong jangan saya bukan ustadz, kan. Dia bilang tat. Makanya gue bingung pasti kan. Siapa orang jadi ustadz kan. Terus ada juga orang yang misalnya baru hijrah atau mungkin baru mu'alaf terkenal masuk ke podcast dan kanan kiri, tiba-tiba dipanggil ustaz. Kok nggak ngerti juga itu, maksudnya kayak are you sure gitu kan, kayak apakah dia kompeten enough untuk dijadikan orang yang alim gitu, punya ilmu kan enggak.
tapi masyarakat memberikan gelar itu ke mereka. Iya. Kalau memang konteksnya mereka adalah dia adalah orang yang apa ya, menjadi wakil untuk melakukan dakwah, ya mungkin nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan dijadikan panutan utama dalam menjadi pemuka agama, wait a minute man, lu nggak mau dikerjain cabut gigi sama orang pasar kan? Iya benar. Iya kan, lu cabut gigi maunya sama dokter. Ya kan? Benar. Ya exactly the point lah maksud gue. Jadi untuk hal itu gue merasa, gue nggak tahu ya kalau misalkan di maksudnya Nasrani, di Katolik ataupun di Kristen memang sudah diatur seperti itu. Artinya pendeta hanya boleh S2 misalnya, dan itu harus diverifikasi apa. Kalau gue di konteks itu secara aturan gue sepakat sih, dan itu sepertinya dari Muslim, lembaga yang ada di sini harus menegaskan juga. Yang kedua adalah dari segi masyarakatnya juga di Indo, jangan sembarangan lu manggil ustadz gitu kan. Tadi tuh ngurusin travel umroh jadi ustadz. Orang baru hijrah, baru ini dipanggil ustadz. Nah, terus disamain sama yang lulusan S3 gitu maksudnya, yang di Madinah, yang di Kairo, disamain sama level ustadz tadi Hidayat yang kayak apa namanya, punya photographic memory. Kan nggak bisa gitu maksud gua. Lu nggak sembarangan. Itu yang menurut gua krisis di Indonesia sekarang, karena lu gampang banget jadi ustadz. Lu punya follower, bisa dakwah dikit, ustadz. Gak tahu kredibelnya gimana ya. Gak tahu tuh sekolah di mana, malah jadi jualan apa. Aduh. Berarti nggak semua ustadz kredibel.